kini kita udah bersama True ya, sebuah trio yang baru saja merilis single mereka soal putus nih. Jadi buat kalian yang kayaknya lagi putus atau hubungannya lagi terkendala, bisa banget nih dengerin single mereka Putus ini. Nah, kan kalau ada pepatah ini ya, nggak kenal maka nggak sayang. Kita bakal kenalan dulu nih sama personilnya True yang cakep-cakep banget. Di sini ada Rena, hai. Ada Tania dan juga ada Dara. Halo. Halo. Hai. Halo semuanya. Wah, cakep-cakep banget kan? Amin. Ya, kalau orang cakep dipuji gitu ya masih amin, padahal biasanya oh. Gimana nih kabarnya? Kakak juga cakep, Kak. Kenapa? Iya, Kak Sarah juga cakep. Kabarnya? Nih kabarnya. Alhamdulillah kabarnya baik. Yes. Walaupun kita lagi di tengah pandemi gini, makanya kita terpisah-pisah ya. Betul. Bertiga tapi lokasinya beda-beda. Tapi tetap excited. Terutama karena kita baru ngeluarin single gitu. Yep. Oke, ini selamat juga ya untuk single Putus dari True. Nah, sebelumnya kita tuh pengen tahu dulu nih, True itu tuh terbentuknya kapan dan apa sih arti nama dari True ini? Oke. True sendiri sebenarnya kita itu terbentuknya udah lama banget. Tapi kita itu becoming stronger ya gitu. Terus di tahun lalu kita bisa dibilang kita comeback dan kita mulai dengan kita yang baru. Itulah namanya True. Sementara kalau kita sendiri formasi bertiga ini kita jadi grup itu udah lama banget, udah 5 sampai 6 tahun. Ya Dar ya. Kita berapa tahun sih? Lupa. Sangkin exciting-nya semua ini kayaknya kita nggak ngitung deh. Berapa lama Dar? Hampir 5 tahun kayaknya. Cuman kita memang sempat vakum sempat 2 tahun gitu ya kita vakum. Terus sekarang kita baru mulai lagi, baru aktif lagi di sosial media, di YouTube dan lain-lain gitu. Oke, jadi emang kalian ini tuh udah barengan selama bertahun-tahun, hampir 5 tahun, tapi di tahun 2001 kemarin kayak mulai aktif lagi gitu untuk membuat karya-karya lagi ya. Nah, ini kan kalian bertiga nih, ada Dara, ada Rena, dan juga ada Tania. Gimana caranya bisa kompak selama bertahun-tahun? Apalagi biasanya kan kalau cewek-cewek ya, agak ribet gitu kalau cewek. Gimana ya? Rena tuh yang paling nggak kenapa-napa gitu. Sebenarnya kalau dibilang cara kompak ya seperti halnya cewek-cewek yang biasa harus diketemuin dulu kan ya, harus dibareng-barengin dulu. Apalagi kita kan udah mau 5 tahun ya sih, 5 tahunan ya, 5 tahun. Jadi kayak udah banyak banget waktu untuk ketemu, ngobrol, tidur bareng. Jadi ketemuannya tuh bukan cuma soal kerjaan gitu loh Kak. Ketemuannya tuh ya emang sengaja dibikin bonding supaya anak-anaknya juga sehati. Jangan salah, kita juga ada berantemnya. Jadi kayak namanya perempuan ya harus ngelaluin yang namanya berantem-berantem dulu biar saling tahu satu sama lain ya. Habis itu udah deh makin kompak, yang sini makin kesini makin kompak. Gitu. Yes, Jadi gitu. Hatannya ya, tetap kalian ada berantem-berantemnya, ada kayak mungkin beda pendapat sedikit, yang si Renanya maunya gini, terus si Daranya maunya gini, Tania juga maunya kayak gitu. Jadi emang harus ada ikatan yang kuat di sisi lain pekerjaan kalian. Nah, kalau aku lihat di Instagram ya, apalagi buat teman-teman yang udah lihat di Instagram mereka, di True Music, itu tuh mereka ada perkenalan tentang masing-masing anggota. Ada Rena yang kayaknya emang aktif banget, sedangkan kalau Dara tuh jutek. Itu gimana sih? Kayak masing-masing kalian itu gimana karakternya? Coba dari siapa dulu nih? Sweet yuk. Yang Oke, mungkin dari Dara dulu aja kan ya.
Boleh, dari aku dulu. Ini berarti video yang introducing itu ya. Sebetulnya Iya. itu pertanyaannya tuh kalau nggak salah, emang sih di video itu kita nggak kasih lihat pertanyaannya sengaja biar orang juga sambil ini apa ya maksudnya dia jawab apa ya kayak gitu. Untuk yang itu kayaknya first impression kali ya, kayak first impression yang orang dapat dari kita kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong guys. Gitu. Terus aku first impression aku kan kita udah sering nih ngomongin ini bertiga, kayak dulu pertama kali lihat Dara kayak gimana orangnya ABCD gitu. Terus aku juga cerita Tania kayak gimana, Rena kayak gimana, dan mereka berdua itu bilangnya aku jutek gitu nggak sih? Terus sebetulnya lebih malu aja sih. Aku malu jadi diem gitu. Cuman mukanya mohon maaf ya, agak-agak jutek ya. Jadi kalau di antara kita bertiga ini, si Dara itu yang paling cantik tapi misterius gitu. Aduh. Amin ya. Kalau Rena gimana nih? Kalau Dara kan tadi kan emang tampangnya dia mengaku sendiri emang agak jutek gitu ya. Kalau Rena ini kan agak imut-imut gitu. Oh, makasih loh. Plot twist, tapi yang imut-imut kayak gini ada plot twistnya. Kalau aku ya kali ya masa aku menilai diriku sendiri, cuman mungkin pas awal-awal di True bareng Dara sama Tania, aku kayaknya anaknya pendiam kali ya. Karena kan aku sebenarnya bahasa anak sekarangnya tuh punya trust issue ya kan. Terus jadi kayak agak sulit untuk apa namanya dekat sama orang. Sebenarnya aku nggak gitu, cuman karena ada sesuatu, jadi aku kayaknya kayak, aduh takut nih. Apalagi pas ketemu Tania tuh yang kayak apa namanya ya, yang dia aktif banget gitu loh. Yang apa tuh, Hai Tania gitu ya kan. Terus ketemu Dara yang kalau ngeliatin orang gini, jadi kan aku makin aduh, apakah aku akan cocok di sini atau tidak? Jadi pas sama Dara sama Tania bilangnya, ah kamu tuh pendiam, sering diomel-omelin. Ren ngomong dong, suka kayak gitu, ya kan? Ya nggak sih, gengs? Tolong bantu aku. Gitulah, kira-kira ya. Tapi nggak nyangka ya, Rena yang dulunya pendiam itu tuh bisa seheboh itu kalau ngomong. Karena aku sebenarnya orangnya heboh kalau udah dapat gitu kan, gitu langsung keluar, semua keluar. Oke, ini giliran Tania nih, yang tadi katanya yang paling ini, kayak, oh, halo, nyapa duluan gitu kan, gimana? Yes, jadi aku di antara kita bertiga, aku kayaknya ya kita semua berpendapat bahwa aku yang paling aktif gitu. Bukan cuma aktif gangguin orang atau gangguin teman-temanku ini, tapi aku juga aktif membela mereka di depan orang-orang. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau apa gitu, kita mau ngomong sama manajemen, kayaknya kita mau ini deh, kayaknya kita mau ini deh gitu. Terus biasanya aku duluan yang kayak menolak diam gitu. Aku ngomong kayak, kayaknya kita gini yuk, gitu yuk, gitu. Nah, dan untuk anak-anaknya juga, sama Rena sama Dara, apalagi dulu pertama kali ketemu Dara, aku ingat banget. Kan Dara tuh pendiam ya. Dara tuh kalau ketemu orang, apalagi baru, itu dia pasti observe dulu, kayak ngeliat dulu. Dan aku tipe yang kayak, hai kamu Dara, aku Tania, kenapa? Kan aku gitu ya. Terus Dara tuh ngeliat aku tuh gini, aku ingat banget dia ngeliat aku, hah? Dia bingung, dia harus apa? Sementara waktu ketemu Rena yang kayak cuma tipe-tipe iya aja, kayak iya, dan aku dengan 1000 berjuta pertanyaan, kok Rena gini, Rena gitu, kamu nggak gini, kamu gitu kan? Dan ya gitu. Tapi di antara kita bertiga, aku kalau untuk nyanyi atau kalau misalnya untuk di stage itu aku karakternya lebih ke bold gitu, jadi aku yang sering punya tugas untuk jadi kicker. Aku punya tugas buat apa ya, buat nendang deh pokoknya gitu.
Oke, jadi walaupun karakter kalian itu masing-masing berbeda, tapi saling melengkapi ya dalam True ini gitu. Yes, yes. Oke, tapi sebelum kalian bergabung jadi satu dalam True ini, kalian tuh sebelumnya sibuk apa aja sih? Atau mungkin dulunya ada kegiatan apa, atau bekerja atau kuliah di mana? Siapa dulu nih? Aku dulu kali ya. Ya udah Rena deh. Sebelum Dara, karena Dara kayaknya sinyalnya agak jelek. Apa namanya? Kalau aku dulu sebelum ke Tru, emang aku kan anak daerah nih, emang bener-bener anak daerah yang langsung ditembak ke sini, ya kan? Jadi sebelumnya aku orang Manado by the way. Aku di Manado tuh ya pasti nyanyi, udah pasti nyanyi. Terus habis itu nge-MC juga. Pas ke sini ke Jakarta, terus aku kayak ikutan coba untuk ikutan casting gitu-gitu loh. Masih tetap nyanyi juga sih, tapi ya sesekali ikutan casting. Terus juga ngambil MC. Udah gitu-gitu aja sih. Jadi sebenarnya ruang lingkup aku ya kalau nggak nyanyi nge-MC nyanyi nge-MC gitu-gitu lagi. Kalau aku sebelum aku masuk True, jadi dulu aku adalah anak kuliahan. Aku tuh sebenarnya dari Medan. Aku lahir kecil besarnya di Medan. Terus waktu SMA aku pernah ikut kompetisi di salah satu stasiun televisi di Jakarta. Ke Jakarta gitu. Semenjak kompetisi itu lumayan sering ada bolak-balik dari Medan Jakarta untuk kegiatan-kegiatan nyanyi. Terus aku memutuskan untuk kuliah di Jakarta setelah SMA. Nah, waktu kuliah di Jakarta itu aku awalnya masih kontrak sama salah satu manajemen stasiun televisi. Tapi pas banget kemudian, gak berapa lama setelah aku memutuskan untuk menyelesaikan kontrakku dengan manajemen itu, tiba-tiba ada berkah gitu dari langit. Tiba-tiba tim manajemen kita menghubungi aku. Kayak menghubunginya tuh cukup susah waktu itu karena aku kan lagi nggak ada manajer, terus nggak punya kontak di mana-mana. Akhirnya mereka sampai komen di YouTube aku kayak, "Halo Tania, boleh minta kontak kamu nggak?" gitu kan. Terus aku nggak ngeh karena aku nggak terlalu ngurusin YouTube aku gitu. Sampai ternyata manajernya True sampai ngubungin teman-teman kampus aku yang sekiranya ada follow-followan sama aku di sosmed. Terus akhirnya udah sampailah beritanya ke aku bahwa Tan ada yang nyariin lo nih, ada yang nyariin lo. Nah, siapa gitu. Terus tuh ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata manajemen dulu manajemennya True. Terus kemudian aku dipanggil, gimana kamu mau nggak audisi ke studio gitu. Habis itu aku audisi ke studio. Di situ aku ketemu sama Dara sama Rena gitu. Tuh. Oke, jadi emang kalau udah rezeki nggak bakal kemana gitu ya. Bener. Dan aku jujur, aku senang banget dan aku bersyukur bisa ketemu sama teman-teman aku ini. Kita kan dipertemukan ya, bukan ketemu sendiri kayak yang udah dari teman gitu, enggak. Jadi kita emang dikumpulin sama manajemen kita, ini 3 cewek-cewek ini cocok nih kalau misalnya digabung jadi satu, ya benar ternyata kita saling melengkapi. Tuh, so sweet banget ya. Jadi emang kalian tuh beneran saling melengkapi. Nah, kalau Dara gimana nih? Kalau aku jadi dulu itu aku memang aktif nyanyi. Aku sempat ikut sama kompetisi juga. Avi Junior, tahu nggak sih dulu zaman dulu banget gitu. Tahun 2005, ya ampun beberapa puluh tahun yang lalu. Terus Avi itu lalu sempat vakum nih nyanyi. Terus pas SMA kebetulan produser aku yang sekarang itu bantuin band musik aku pas di SMA untuk aransemen suatu lagu gitu. Terus itu pengalamannya pertama kali ketemu produser aku. Fast forward to year after kali ya, tiba-tiba ada teman-teman aku yang di SMA juga yang seband, yang nggak seband, itu pada bilang, Dar dicariin sama Rati, who is Rati gitu. Terus ternyata ketika aku cek dari sosial media, waktu itu zamannya Twitter, terus IG juga ada. Kebetulan aku jarang buka sosial media,
Terus pas aku lihat ternyata banyak banget tuh dari Ratih Kismi gitu. Ternyata dia adalah produser kita yang sekarang yang sama mencari-cari Tania juga. Sama Dan juga. hebatnya ya itu Nyari aku juga. pantang menyerah banget. Jadi selalu dapat aja kalau dia ngeliat terus kayak penasaran nih gitu. Akhirnya ya sampai ketemu gitu. Disamperin waktu itu aku di Bogor tempatnya. Ya udah terus kita ngobrol, terus aku dikasih lihat ini kita mau bikin ini, konsepnya seperti ini. Terus juga waktu itu belum kebentuk nih orang-orangnya, ada Tania dan Rena belum kayak gitu. Jadi ada lagu-lagu terus kayak ya masih berupa konsep gitu sih gitu. Terus perlahan-lahan kita lengkapin orang-orangnya, akhirnya jadilah seperti sekarang kayak gitu. Oke, jadi emang beneran kekeh banget ya produsernya ini sampai nemuin kalian dari berbagai daerah loh. Tadi dari Manado, terus ini tadi Medan. Dari Medan. kan sampai ke Bogor dan ketemunya di Jakarta sekarang ini. Oke, jadi udah bertahun-tahun kalian bareng, walaupun ketemunya juga nggak kayak sahabat lama dulu gitu ya. Tapi kini kalian True ini merilis single Putus. Nah, boleh ceritain dong, ini tuh singlenya tuh soal apa ceritanya? Kok kayaknya dari judulnya aja udah kayak menyayat gitu nggak sih? Oh. Ini banget. Siapa nih? Rena kali, Rena dulu, nanti kita saling melengkapi. Yang paling relate. Tiba-tiba Kak Sarah yang kalau gitu saya jelasin gitu ya. Gimana nih? Enggak. Kayaknya emang Rena dulu deh. Oke, Rena. Aduh, sampai nyangkut baju aku, saking bingung. Oke. Kalau lagu Putusnya sendiri, ini seingat aku ya, emang kalau dari pas aku ada di True ini, itu kita udah sempat rekam beberapa tahun yang lalu, sebelum single yang pertama juga, emang udah sempat direkam. Jadi salah satu kayak, sebenarnya mau dibikin jadi salah satu lagu pilihan kita, gitu loh. Terus direkam, cuman ternyata pas single pertama juga bukan Putus yang kepilih gitu-gitu ya kan. Kalau ditanya tentang lagu Putus sesuai dengan isi lagunya ya kan, ini emang bener-bener putus. Sebenarnya nadanya juga dibikin kayak galau ballad, dan kalau orang ngedengarnya kayak aduh sedih banget, tapi kalau menurut aku sendiri dan mungkin teman-teman juga, isi lagu True Putus ini tuh sebenarnya nggak segalau itu loh. Ini tuh cuman kalau kata Dara, dari isi lagu Putus ini tuh sampai jadi video klipnya ada kayak fase-fase galaunya gitu loh. Tapi at the end si lagu Putusnya sendiri bikin kita tuh sadar kayak oh oke, walaupun gue putus ini sangat menyedihkan, gue bisa sedih tapi gue harus tetap bangkit dan karena sakitnya nggak akan lama gitu loh. Ya kan? Jadi ya udah gue nikmatin aja dulu sedih-sedihnya, galau-galaunya, karena sakitnya nggak bakal lama gitu. Keren kan lagunya? Itu promo. Sakitnya nggak apa gitu. Emang pernah banget ya, atau mungkin masing-masing dari kalian yang mungkin baru putus atau lagi ada konflik gitu dalam hubungan, sakitnya pernah berkepanjangan nggak sih? Gimana ya? Yang ketawa duluan yang jawab gak sih? Karena sebenarnya dia yang paling relate. Nah, jadi gini, lagu Putus sendiri itu diciptakan dulu sendiri oleh produser kita. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi lirik, kita tuh nggak punya andil apa-apa dalam pembuatan lirik Putus. Putus ini udah ada bahkan sebelum kita terbentuk gitu, sebelum True ini terbentuk. Nah, jadi waktu itu beberapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu kayaknya, lagu ini itu kita masih take vokal untuk demo doang. Kita belum memutuskan untuk oke kita ngeluarin single ini gitu. Waktu itu kita lagi ngeluarin single yang lain, tapi kita memutuskan untuk record beberapa lagu buat kita jadiin demo dan buat kita pilih yang mana yang mau kita keluarin selanjutnya gitu ya. Nah, nggak lama setelah kita recording lagu ini yang versi lama, terus aku putus. Tapi
Tapi kalau aku sih personally, walaupun lagu ini udah dibuat sebelum aku masuk atau ketemu sama True ya, lagu ini menurut aku bener. Jadi bukan kayak yang sakitnya takkan lama itu bukan masalah waktu sih, tapi sebenarnya caranya kita menghadapi itu gimana. Kalau misalnya habis putus, jadi di dalam music video kita juga diceritain ada beberapa stage of grief. Ada 3 diantaranya itu ada denial, ada depress, ada anger, sama ada depress. Nah, 3-tiganya ini tuh merupakan stage-stage yang bakalan kita alami sebenarnya kalau kita udah attach banget sama orang terus kita harus putus gitu ya. Waktu itu aku tuh pacaran 5 tahun, aku pacaran 5 tahun terus aku putus. Dan aku rasa sakitnya takkan lama itu bukan perihal waktu, tapi perihal gimana kita cara menghadapinya. Kita bakalan ngelewatin denial pasti, kita bakalan ngelewatin anger, kita bakalan ngelewatin depress pasti. Tapi setelah itu kita mau apa? Gitu. Setelah itu kita harus move on, kita harus jalanin hidup kita. Move on itu not necessarily harus lupa sama orangnya, enggak. Tapi jalanin hidup lo, cari outlet buat ngelupain hal-hal yang udah kejadian di belakang, terus udah nikmati saja. Sakitnya nggak bakalan lama, karena tanpa disadari, nanti sakitnya udah hilang sendiri. Kita nggak mesti nunggu kapan ya sakitnya hilang, nggak gitu. Nanti tiba-tiba udah aja sakitnya hilang sendiri kayak aku. Terus tiba-tiba sakitku udah hilang sendiri. Oke, jadi sakitnya takkan lama itu tuh soal kita menyikapi rasa sakit itu ya. Apakah kita mau berlarut-larut atau kita pengen yang ayo kita bisa untuk lebih baik lagi gitu. Yes, true. Ini lucu banget deh, biasanya kalau single lain gitu kan, kita pengen ikutan gitu, kita gatel pengen, kayaknya kata-katanya liriknya diganti kayak gimana. Cuman dari kemarin setiap kali ada orang nanya yang terkait single putus ini, kita kayak bersikeras banget ya, kalau ini lagu udah lama, ini bukan pengalaman kita gitu gak sih? Iya. Kayaknya Terus kayak udah nyiapin suara gitu loh kalau ada yang mau ganti, kayak enggak, pokoknya kalau ada yang mau ganti liriknya kita harus sehati gitu. Jadi apa namanya, kita bertiga bener-bener kalau yang dari aku lihat sih ya, sejauh ini kita bikin lirik kayak single sebelumnya Juara Drama itu lebih ke walaupun bukan exactly the song yang apa ya, yang romantic, bukan yang happy kind of relationship, tapi bukan yang sedih-sedih juga gitu. Nah, untuk lagu ini tuh bener-bener lagu jujur yang ya udah ketika putus atau ketika lagi sedih rasanya ya emang seperti ini gitu. Terus abis itu tapi di sini juga di dalam lagu ini ada juga kayak apa ya, lebih ke emang lagi sedih tapi nggak seberat itu kok, kayak setiap hari ada aja orang yang putus gitu. Jadi kayak bukan hal besar yang akan mengakhiri hidup kamu gitu. Jadi di sini kita lebih fokusnya ke ya emang lagi sedih tapi ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih jauh gitu, lebih pandangannya lebih besar, ya nanti juga akan lewat kayak gitu. Kan kalau anak muda nih ya, mungkin banyak banget yang pernah baca di sosial media atau mungkin di buku-buku atau novel-novel. Katanya tuh waktu yang akan menyembuhkan luka gitu. Tapi di single putus ini beda. Gimana caranya kita masing-masing untuk menyembuhkan diri, menyikapi luka itu. Wah, ini yang menarik nih. Jadi beda dari yang lain. Jadi buat kalian Tribuners yang lagi putus atau lagi galau-galau banget nih, kalian bisa banget untuk mencoba move on lewat dengerin lagu ini. Nah, oke, tadi kan kita udah tahu nih ya, kalau lagu ini dibuatnya tuh udah lama banget. Terus di record ketika Tania putus. Kok kayak menyindir gitu sih? Enggak sama enggak. Nah, ada nggak sih bagian-bagian mungkin lirik-lirik yang menjadi favorit kalian masing-masing? Dari mungkin Rena, lebih suka bagian lirik yang apa gitu di lagu ini? Aku dulu ya berarti. Kalau aku
ya di refnya kalimatnya kayak kan ku nikmati rasa ini jalani hari. Aku lebih ke kan ku nikmati rasa ini sih kayak udah nikmatin aja dulu. Gue galau, gue sedih, gue nikmatin. I mean nikmatinnya bukan berarti gue happy, bukan ya. Tapi kayak Tania bilang, kayak Dara bilang, udah kita jalanin aja dulu. Kan nanti juga pelan-pelan hilang. Terus kalau satu lagi ya karena yang paling nendang banget ya sakitnya takkan lama sih menurut aku. Ya aku suka sih itu. Kalau Dara gimana nih? Kalau aku sama, aku juga suka yang bagian sakitnya takkan lama, tapi personal favorite kayaknya yang nikmati saja deh. Karena yang nikmati saja tuh apa ya? Kayak advice yang real banget gitu. Jadi ketika orang lagi ya udah mau gimana lagi kayak ya udah jalanin aja, nikmati aja gitu. Terus baru abis dikasih racun dikasih obat sakitnya takkan lama gitu. Tapi bener banget, banyak banget orang-orang yang mungkin kita ada orang yang ngeluh nih cerita ke orang lain gitu. Begini, aduh gini. Ya udah, nikmatin aja, itu kan pilihan. Dan bener. itu kita dengar ketika kita curhat ke orang tua atau aku doang nih. Bener banget. Oh iya ya. Jadi biasanya kalau ke orang yang lebih tua ya nanggepinnya kayak gitu kan, kalau yang sepantaran sama kita, demi apa? Oh, dia melakukan Drama itu. lebih dramatis gitu ya. Bener. Kalau ke orang tua mungkin karena mereka kayak udah mengarungi Setelah ABCDFG hidup. ya. Jadi ketika Iya, kita dengar masalah aku tuh kayak sama orang tua tuh pasti gampil gitu. Jadi ini kita nyanyiin untuk teman-teman adik-adik kita yang di SD, nggak apa-apa kalau Bukan. putus gitu ya. Bukan yang di SD. Beda. Beda ya, beda. Oke, jangan pacaran. Jangan. Ini atau ini Dara menyiratkan, udahlah nggak usah pacaran, langsung aja sini siapa yang mau lamar aku gitu. Waduh, next gitu. Ya, jadi emang relate banget sih sama kehidupan percintaan anak muda zaman sekarang nih, lagu Putus ini. Dan wajib banget buat kalian dengerin. Kalau kita lihat di music videonya ya, yang udah ada di YouTube, itu tuh unik banget loh. Itu gimana nih cara pengemasan kalian menceritakan satu keseluruhan kisah tentang putus di situ? Jadi untuk music video ini sebetulnya semuanya balik lagi ke member True sendiri gitu. Jadi kita kan kayak yang Tania bilang sebelumnya, kita udah lama banget kenal gitu. Jadi selama kita kenal pun kita udah ngelihat pengalaman masing-masing terhadap relationship-nya masing-masing gitu. Jadi ya kita tahu gimana reaksi kita masing-masing terhadap ya, macam-macam event lah gitu. Terus ketika mau bikin music video ini, aku ngelihat kayak walaupun kita mau ngegambarin putus itu kayak gimana, tapi mungkin akan seru nih kalau kita juga kasih lihat macam-macamnya, beda-bedanya dari member True gitu. Jadi di sini akhirnya aku cari-cari juga literatur yang emang pas gitu, dan kebetulan emang ada, dan mungkin itu juga yang kita alami, makanya kita reaksinya bisa beda-beda gitu. Which is di sini yang kita coba gambarin tuh ada beberapa stage ketika orang grieving gitu. Di sini ada yang denial kalau dilihat mungkin di scene-scene-nya Rena itu. Jadi ketika Rena lagi masak atau lagi baking gitu, terus dia sosok happy, terus dia juga update di sosial medianya gitu. Jadi dia belum nggak mau mengakui kalau aduh lagi sedih nih gitu, karena putus ini gue sedih, nggak kayak gitu. Terus habis itu ada juga sebetulnya yang scene-nya Tania itu lebih ke depres gitu. Jadi dia ini lucu banget sih, dia ada di kamar mandi, ada di bathtub gitu, tapi sambil makan es krim, terus kadang-kadang
makan, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis kayak gitu. Jadi dynamic banget scene-nya gitu. Terus ada aku juga yang mungkin pertama kalinya lebih ke kenapa sih gitu, anger misalnya gitu atau ya jadi nggak semuanya dikasih lihatnya dengan nangis-nangis gitu. Tapi kita coba tutup di akhirnya itu ada acceptance juga. Terus kita dari acceptance itu kayak oke bisa moving on gitu. Oke, jadi emang galau itu nggak selalu nangis-nangis gitu ya. Putus tuh juga nggak selalu kayak nangis terseduh-seduh di pojokan kamar gitu, nggak banget sambil dengerin lagu-lagu galau. Ya oke lah kita dengerin lagu galau, tapi habis itu kita mau ngapain gitu. Kalau tadi Tania di sini itu eh, kadang makan es krim, kadang ketawa-ketawa sendiri. Aku penasaran nih, ketika putus gitu juga nggak Tania? Kalau Dulu. aku gimana ya? Aku nggak tahu ya menurut teman-teman aku gimana, tapi kalau menurut aku orang yang full of expression. Jadi kalau misalnya aku marah, aku kelihatan aku marah. Kalau aku ketawa, aku kelihatan banget aku ketawa, bercanda, atau lagi sarkas, bahkan muka aku kelihatan banget itu lagi sarkas, bukan lagi bercanda, gitu loh. Nah, jadi eh apa ya? Jadi emang walaupun berusaha keras, tapi pada akhirnya juga ternyata tidak sesulit itu untuk merubah apa ya image-imageku di bathtub itu gitu kan. Jadi di bathtub itu awalnya aku yang kayak ya udah being crazy aja, kan namanya juga orang depres ya. Orang depres tuh in some ways mereka nggak tahu mereka mau ngapain. Ya udah gue lagi depresi gitu. Emang kenapa kalian semua mau ngapain gitu kan? Aku aku makan es krim di atas bathtub, kadang makan enak, kadang aku angkat shower, aku pura-pura nelfon, terus aku nangis. Ada scene yang aku emang harus nangis, bener-bener nangis banjir. Tuh nggak, buat scene nangis itu tuh aku udah belajar dari sebelum bikin MV, sebelum hari H bikin MV, begitu lagunya selesai mixing mastering, aku langsung dengerin lagu itu, aku penuhin kepalaku dengan lagu itu, terus aku mencoba bisa nggak gue nangis pakai lagu ini gitu. Akhirnya ya udah aku melakukan hal yang sama ketika syuting. Jadi Gitu, Mbak Sarah. beneran ini ya, kalian tuh selain nyanyi juga acting di dalam musik video Putus ini. Wow, Iya, luar kan aku biasa banget nih. Tuh. kalau aku tiap hari actingnya, Mbak Sarah. Ini aku acting nih. Aduh. Aduh. Lebih ke being profesional aja gitu. Nah, gimana terus kalian udah take vokal, udah music videonya juga udah dirilis, gimana nih akhirnya para respon para teman-teman dekat, keluarga, terus juga fans-fans kalian gimana? Apa kalau respon dari teman-teman aku ya, langsung pada bikin story, nge-tag-in aku dan teman-teman yang lain, teman-teman terus pada bilang lagi nih, "Gila sih, ini lagu galau se-Indonesia," katanya gitu. Terus mereka kayak, ini gue banget, suka pada gitu-gitu. Jadi sebenarnya responnya positif dong ya, jadi banyak banget orang yang relate dengan lagu kita. Terus apalagi ya, gitu-gitu sih kalau teman-teman ya responnya berarti good semua. Terus mamaku juga kayak, "Kak, kok sedih?" Katanya gitu. Ya sedih, tapi ya udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu ke mamaku. Tapi semua orang suka sama lagu. I mean bukan karena mereka deket sama kita ya, bukan karena kayak gitu. Cuma kayaknya aku belum pernah menemukan lagu Putus yang sebenarnya sedih tapi nguatin gitu loh. Karena ya kebanyakan bukannya enggak jelek, cuman maksudnya kebanyakan lagu sedih itu yang aku dengar semuanya tentang kayak oke gue sedih, gue galau, gue mau mati aja gitu loh. Kayak gitu-gitu. Jadi orang pun ngasih responnya yang positif kalau dari aku. Gitu. Kalau Oke. mungkin di Dara sendiri gimana nih respon dari teman-teman? Kayaknya lagu ini banyak relate ke orang-orang gitu. Dan emang kayaknya yang pertama kali langsung ngechat aku atau enggak DM atau enggak
nelpon bahkan gitu, itu adalah orang-orang yang lagi menjalani ini semua gitu. Jadi ada juga yang misalnya kayak aku tahu ceritanya dulu gitu, walaupun sekarang udah happy, tapi kayaknya ketika dengerin lagu ini kayak inget gak sih waktu itu yang gue rasain kayak gitu. Jadi aku juga biasanya kadang-kadang kan kalau kita dengerin lagu responnya oh bagus banget vokalnya gitu kan. Nah kalau ini kebanyakan teman-teman ceritain tentang mereka gitu, which is menurut aku itu rewarding banget karena aku ngerasa kayak oh lagu ini bisa uh, membuat mereka merasakan hal-hal tertentu gitu, which is yang emang kita pengenin gitu. Nyampe ya lagunya ya. Pesan sampaikan sampai gitu ya pada pendengar, pada teman-teman yang dengerin atau yang lihat music video Putus ini. Kalau Tania pernah nggak sih kamu baca-baca komentar, entah itu di sosial media kamu tentang lagu ini maupun di YouTube-nya? Kalau aku pernah baca komentar-komentar yang ada di sosial media kita, baik grup True atau personal sosial media kita masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang kayak, wah mereka quote kan mengutip sakitnya takkan lama gitu, terus kayak ini kena banget sih, ini emang benar sih. Tapi ada juga orang yang kayak, gue nggak setuju sih sama sakitnya takkan lama, karena sakitnya itu emang lama gitu. Cuma ya in a way kita kan nggak bisa nggak bisa ngomong sama setiap orang yang ngomong ke kita terus kita jelasin enggak ini tuh bukan masalah waktu, ini nggak mungkin gitu. Jadi mungkin orang-orang seiring berjalannya waktu dengan nonton MV-nya. Jadi kita itu gimana ya? Ketika bikin MV kita tuh terinspirasi sama music video yang enggak terang-terangan gitu. Jadi emang kita tuh harus ambil beberapa waktu untuk benar-benar ngelihat music video ini, oh artinya ini gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau mereka teman-teman aku bakal jelasin gitu. Tapi untungnya kalau untuk teman-teman aku sendiri kayak udah ngerti, oh maksudnya gini, oh maksudnya gini, oh maksudnya gini gitu. Jadi di komentar-komentar sendiri, selain mereka ngomongin si liriknya setuju dan tidak setuju, mereka juga ada yang bilang ini galau anthemnya gue sih gitu. Atau ada yang bilang kayak nanti kalau misalnya ada temen gue yang galau, gue kasih lagu ini deh. Kalau dia baru putus, gue kasih lagu ini biar dia nggak curhat ke gue mulu, tapi nggak mau dikasih input gitu. Ada yang ngomong gitu. Jadi gue tinggal kasih lagu ini, ya udah lo udah tahu lo harus apa sekarang gitu. Oke, ini juga bisa jadi nih kalau buat teman-teman kalian yang lagi putus atau yang lagi galau, daripada curhat, kita udah capek dengerinnya, nasihat juga udah nggak masuk, sengaja suruh dengerin lagu ini, praktis gitu. Kalian nggak kayak riuh lagi untuk bilangin teman kalian gitu. Ini jadi salah satu alternatif terjitu gitu ya. Wah, luar biasa. Terus selain setelah lagu ini ya, setelah lagu Putus, kira-kira mau bikin apa lagi nih? Ini kan tahun 2002, juga baru beberapa bulan kan? Yes. Oh, ya, jadi di tahun ini, jadi sebelumnya gini, kita itu punya tujuan untuk memberikan karya-karya yang tidak hanya sebatas single gitu, tapi kita ingin setiap lagu kita itu kena di orang, itu relatable, dan itu bukan hanya bawa orang untuk drown in sadness gitu, enggak. Jadi walaupun kita bilang sama orang kayak oke, ini saatnya lo nangis gitu, tapi bakalan ada di semua karya-karya kita untuk ngebangkitin mereka gitu. Kita berusaha untuk menunjukkan bahwa hidup itu real. Jadi nama True sendiri kita ambil dari the real you. Jadi show the realness gitu. Kalau mau sedih, tapi habis itu udah merdeka lagi gitu. Enggak the sadness atau kehidupan yang susah membebani kamu terus-menerus gitu. Hidup tuh bakalan ada phase-nya gitu. Nah, jadi karya-karya kita selanjutnya juga akan tetap terus mengacu ke situ. Kita berharap lagu ini bisa ngasih message ke orang-orang kalau this is life gitu, hidup itu real. In some way kita bakalan sedih, kita bakalan ketawa, kita bakalan menikmati itu, kita bakalan
butuh yang namanya friendship, kita bakalan kadang tuh kita ngeblok hubungan sama orang gitu. Jadi hal-hal yang related sama kehidupan kita bakalan berusaha di situ terus sih. Jadi nggak cuma menunjukkan enak atau nggak enaknya aja, tapi realitanya seperti apa gitu. Wah, Yes. menarik juga ya. Jadi kita nggak terlena terus, tapi harus bangkit untuk menghadapi kenyataan hidup yang kadang emang nggak enak. Betul. Nah, oke, itu tadi dia True. Jadi buat kalian yang pengen dengerin musiknya Putus, bisa kemana nih? Oke. Lagu Putus bisa didengerin di semua digital music platform kesukaan kalian, langganan kalian yang paling sering kalian dengar. Tinggal dicari True Putus, bakalan keluarin, kalian bisa dengerin dan nikmatin kegalauannya. Music video kita juga bisa dicek di YouTube-nya kita di True Music, TRU Music pakai C. Di situ ada MV-nya Putus, silahkan dinikmati, silahkan ditonton gitu. Ada Jangan exciting news lupa juga. apa tuh, Dar? Sekarang lagu Putus sendiri udah bisa didengar di Apple Music dan suaranya itu kita pakai Dolby Atmos ya. Atmos. Yep. Jadi dicobain aja deh. Gitu tadinya mau jelasin. Yep. Jadi di versi Dolby Atmos sendiri kita kalau dengerin lagunya True Putus bisa experience 360. Jadi musiknya tuh ada di mana-mana. Bisa denger ada di mana-mana musiknya gitu. Ya, pasti seru banget ya mendengarkan secara hampir real gitu. Yep. Nah, tapi buat kalian juga jangan lupa untuk follow ini ya, anggota True, ada Tania, dan juga Dara, dan juga Rena. Bisa langsung aja ke Instagram mereka. Kalau Rena, Instagramnya apa nih, Ren? Kalau aku Instagramnya Rena, RHENA, tapi di belakangnya tambah CH. Jadi dibacanya Renach. Gitu. Boleh. Instagram ada, TikTok juga ada kalau mau. Kalau Dara, Dara di Dara Gita, DHARAGITA. Oke, dan Tania. Aku Tania Lavinsian, pakai V Lavinnya. Oke, kita langsung aja. Kita mau dengerin para True ini menyanyikan lagu Putus. Sepi, akhirnya kini ku rasakan kenyataannya. Kau meninggalkanku. Lelah, kalau kau tak lagi peduli, cinta yang tulus dan sungguh berarti. Kan ku nikmati rasa ini, jalani hari tanpa dirimu, biarkan aku berdiri mengulang lagi. Akan ku coba menghapuskan kenangan kita, nikmati saja. Sakitnya takkan lama. Terima kasih. Yeay, itu tadi ya. True ada Dara, Rena, dan juga Tania. Terima kasih untuk waktunya. Suaranya cakep banget kayak orang-orangnya ini ya. Semoga sukses terus untuk karirnya dan juga tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you Mbak Saradita. Thank you Tim. Thank you Tribu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.